Shalom, saya Pendeta Cleo Patricia Ruhulesin akan membagi kebenaran firman Tuhan bagi sahabat Klavos Sukacita di mana saja berada. Firman Tuhan terambil di dalam Lukas pasal 10 ayat 30 hingga 37. Sebelumnya, mari kita berdoa. Di tiap waktu hidup kami adalah milik-Mu. Kami bersyukur kami hidup oleh karena pengasihan-Mu. Kasih setia-Mu yang tak terbatas melampaui ruang dan waktu hidup kami. Berilah hikmat dan kuasa-Mu untuk menjawab panggilan hidup kami tiap orang di dalam firman-Mu. Firman-Mu memberikan kami kekuatan dan memberi pengharapan dalam panggilan-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Lukas 10 ayat 30 hingga 37, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya. Maka aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihannya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah, perbuatlah demikian. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus selama-lamanya. Sahabat Klavos yang diberkati Tuhan, manusia secara hakiki tidak dapat disangkal memerlukan sesamanya, membutuhkan kasih sayang, uluran tangan, dan juga penerimaan oleh orang lain. Karena itu relasi antar manusia adalah relasi yang esensial. Suka atau tidak, setiap orang butuh orang lain. Dia tidak dapat hidup sendiri. Dia butuh kebersamaan dalam kehidupannya. Kebersamaan adalah hakikat manusia sebagai makhluk yang relasional. Lukas 10 ayat 30 hingga 37 menjelaskan pentingnya manusia dan sesamanya itu. Perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati merupakan jawaban Yesus terhadap pertanyaan seorang ahli Taurat pada ayat sebelumnya tentang siapakah sesama manusia. Perumpamaan ini merupakan kritikan Yesus terhadap cara pandang dan pola pikir manusia yang salah tentang sesamanya. Banyak orang punya konsep yang berbeda
tentang sesama manusia. Bagi orang Yahudi, sesama manusia adalah mereka yang berlatar belakang satu agama dan satu bangsa. Dan konsep ini mempengaruhi perilaku mereka terhadap sesamanya. Bagi mereka, orang yang seagama dan yang sebangsa dengannya lah yang disebut sebagai sesama manusia. Karena itu tidak heran jika sikap dan perbuatan baik mereka hanya peruntukan bagi kelompoknya sendiri. Di luar komunitasnya tidak ada penerimaan dan penghargaan kepada manusia. Pandangan inilah yang mau dirubah oleh Yesus. Karena bagi Yesus, sesama manusia itu tidak dibatasi oleh bentuk identitas dan entitas apapun. Sesama manusia adalah semua orang, semua manusia yang diperlakukan sama walaupun dalam perbedaan. Bahkan orang yang dianggap musuh adalah juga sesamamu manusia. Kita sangat tahu bahwa kelompok Samaria merupakan kelompok masyarakat kecil yang selalu dihina, dicemoohkan oleh orang Yahudi karena dianggap tidak memiliki darah Israel murni. Bahkan dalam hal keagamaan pun, ibadah orang Samaria dianggap tidaklah benar. Namun bagi Yesus dalam teks ini, justru orang yang hina, orang yang dicemoohkan inilah yang memahami agama secara benar. Agama yang benar adalah agama yang memanusiakan manusia. Agama yang benar adalah yang memiliki kepekaan untuk menyentuh realita hidup manusia yang papa, membalut luka mereka yang tak berdaya, bahkan menghidupkan kehidupan mereka yang nyaris hilang harapan. Bukan seperti yang terlihat dalam sikap imam dan orang Lewi sebagai orang-orang yang beragama, namun sama sekali tidak memperlihatkan kehidupan yang menolong sesama yang membutuhkan. Yesus mengoreksi sikap keberagaman mereka yang tidak mendasar pada kasih yang sesungguhnya. Memang Yesus memberikan pemahaman tentang siapakah sesamaku manusia, menembus batas-batas entitas primordial yang selama ini tidak menghargai hak hidup manusia. Yesus merobohkan sekat pemisah yang dibuat dan diciptakan oleh manusia karena egoisme kelompok, agama, bangsa, dan lain sebagainya, yang karena itu membatasi seseorang untuk solider dengan orang lain. Kisah tentang orang Samaria yang baik hati mau mempertegas apa yang Yesus maksudkan dalam hukum kasih dalam Matius 22 ayat 39. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagi Yesus, mengasihi sesama tanpa batas adalah wujud dari mengasihi Tuhan dan mengasihi diri sendiri. Itulah kasih yang sejati. Kasih yang sejati adalah kasih yang tidak memperhitungkan latar hidup seseorang. Sahabat Klavos Sukacita yang diberkati, haruslah kita akui bahwa pandemik ini pada sisi yang lain telah melahirkan sebuah peradaban baru, peradaban yang lebih menghargai kualitas hidup manusia. Seperti kata Charles Einstein, situasi seperti ini membuat kita dilahirkan kembali ke dalam dunia baru, dunia yang berbeda dari sebelumnya. Dunia yang baru ini
adalah rumah bersama dari semua yang hidup, yang dibangun untuk saling menghidupkan, dibangun untuk bisa hidup bersama, bekerja bersama, bergumul bersama, dan berjuang bersama. Rumah bersama ini terkonstruksi di atas nilai-nilai hidup yang universal, di mana kebaikan dan kebajikan menjadi prinsip hidup bagi semua orang untuk bisa hidup. Setiap orang yang hidup dalam dunia baru ini adalah orang-orang yang bisa menabur kebaikan dan kebajikan yang memanusiakan manusia. Orang yang hidup dalam rumah ini adalah orang yang bisa hidup bersama dengan orang lain, yang tidak egois, tidak berpihak pada kepentingan sendiri, tidak menang sendiri, tidak menganggap dirinya yang paling benar, paling hebat, paling bisa, bahkan paling berkuasa. Orang yang bisa hidup bersama dengan orang lain adalah orang-orang yang bisa menerima kekurangan dan kelemahan orang lain di tengah-tengah situasi seperti ini. Dalam rumah bersama itu, semua orang adalah sama. Dan sebagai rumah bersama, seseorang menjadi bagian dari yang lain. Menyikapi situasi saat ini, nilai-nilai keteladanan orang Samaria tadi mesti diwarisi dan dihidupi dalam kehidupan bergereja sebagai the other of church. Gereja untuk semua, gereja untuk kemanusiaan, gereja untuk dunia. Sikap orang Samaria yang solider mestinya mengakar dalam hidup dan pelayanan gereja hingga menjadi sebuah energi yang kuat di dalam kekristenan guna meresponi dan memberi jawab terhadap perubahan dan turbulensi global yang tengah dihadapi saat ini. Spirit kekristenan yang nampak dalam diri orang Samaria itu adalah kekristenan yang peka dan tanggap, yang dinamis, tidak diam, proaktif bergerak untuk menolong, tidak tutup mata ketika melihat orang lain susah, tidak tutup tangan ketika orang lain membutuhkan uluran tanganmu, tidak tutup telinga terhadap jeritan minta tolong dari sesamamu, bahkan tidak tutup hati untuk berempati terhadap penderitaan orang lain. Pandemik tidak membuat sekat pemisah antar kita, antar agama, budaya, kelompok sosial, dan denominasi publik lainnya. Pandemik justru memberi pelajaran untuk belajar membangun solidaritas sosial yang mengglobal, berempati dengan siapapun, berbelah rasa dalam situasi yang bagaimanapun, demi memanusiakan manusia. Dengan kata lain, pandemik menjadi ruang solidaritas untuk menyatakan kasih Allah bagi manusia dan dunia. Inilah kekristenan yang sesungguhnya. Kekristenan yang sejati adalah kekristenan yang memanusiakan manusia. Tidak menjabat tangan bukan berarti kita tidak saling menguatkan. Kita tidak saling berdekatan bukan berarti kita terputus relasi. Memakai masker dan menutup sebagian wajah bukan berarti kita tidak saling melihat realita hidup bersama. Berdiam di rumah bukan berarti kita hanya hidup untuk diri sendiri. Situasi sekarang ini justru merangsang solidaritas kita untuk berpihak kepada kemanusiaan dan menghidupi kemanusiaan. Akhir dari renungan ini, saya mengutip pernyataan Mother Teresa
Dia katakan, aku lihat orang sekarat dan aku menjemputnya. Aku menemukan seseorang yang lapar dan aku memberinya makan. Dia bisa mencintai dan juga dicintai. Aku tidak melihat warnanya. Aku tidak melihat apa-apa yang ada padanya. Setiap orang adalah saudaraku, adikku yang kukasihi. Pernyataan Mother Teresa ini meneguhkan pengajaran Yesus. Sebab itu, berbuat baiklah kepada sesamamu sebagai tanda kasihmu kepada Tuhanmu. Itulah agama yang sejati. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Di tengah situasi hidup saat ini, kami percaya bahwa Tuhan ada. Sebab itu kami mohon pengasihan-Mu, menjaga, melindungi, dan memberkati kami selama-lamanya. Tolonglah kami dalam hikmat-Mu untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang memanusiakan sesama. Ajar kami untuk tidak hidup bagi diri sendiri. Roh Kudus menolong kami untuk memiliki hati yang peka, hati yang peduli, untuk menolong sesama demi hormat dan kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.